Okeครับ Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan. Shalom, selamat pagi. Amin. Mari kita saudara diangkat masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita buat menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Walaupun hujan di pagi ini Tuhan Yesus itu menambah, kami boleh kasih syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian dari hati kami ya Tuhan Yesus boleh berkenan bagimu ya Tuhan Yesus.
sukacita lebih lagi. Biarkanlah Engkau tanamkan hati yang sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Berikan salam pada kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Mana ke murah-murah. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kan auto lo kan. Nah, kawannya. Kan harus mulai. Udah. Haleluya.
keajaiban kuasa yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mendengar, berbicara, sharingkan satu yang lain akan firman-Mu. Beri kami hikmat kami mengetahui rahasia firman-Mu, dan kami dipulihkan, diperbarui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami, Penebus kami dan Juru Selamat kami hidup, Yesus Masya. Bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya, shalom. Bersyukur bisa bersama Smart di sisi ya. Sesuatu yang luar biasa. Terima kasih pada Pak Gembala Beta Yohanes. Saya mengenal beliau sejak saya SMP, jadi sudah dahulu kala ya. Dan bersyukur ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ada ibu saya yang tercinta ya, kakak saya tentu saja, karena tiap minggu saudara semua bersama dengan beliau-beliaunya. Dan juga ada Pastor Rudi, teman sepelayanan, beserta ibu ya, dan ibu Jen, Pastor Christian. Ini teman-teman sepelayanan semua, Bu Lili, yang ketika tahu saya ke Bandung ikut, wah ikut, kemana-mana ikut ya. Kita biasanya pelayanan ke kota-kota di Jawa Timur, bahkan ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang di pegunungan ya, dimanapun juga. Saudara kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan pada saya adalah Tuhan dekat dengan orang percaya dan berkenan. Tapi sebelum tema itu diberikan, saya sudah nyiapkan dulu tentang penyertaan Tuhan. Tidak jauh beda. Kalau tadi di dalam kalimat terakhir, pujian yang paling akhir dan kalimat terakhir, Engkau tidak tinggalkan aku. Itu yang kita aminkan. Kita akan lihat ya di dalam Keluaran 33 ayat pertama. Keluaran 33 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Kalau kita suka baca Alkitab, suka mempelajari Alkitab dan sering kali baca Alkitab, kalau kita lihat ayat ini, tentu tidak ada hal yang aneh. Kalau kita jarang baca Alkitab, menurut saya seperti itu. Tapi kalau kita suka baca Alkitab, teliti, ada sesuatu yang aneh. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Tentu sudah tahu, yang nggak tahu pasti tahu ya. Yang pasti yang ditulis kuning, betul ya. Tapi anehnya mana? Jadi katakan berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalan dari sini engkau dan bangsa itu. Apa yang aneh? Yang aneh ya tulisannya beda, ya betul ya. Tapi kalau kita lihat, itu sesuatu yang aneh. Sepanjang sejarah sebelum ayat ini ditulis ya, Keluaran 3 ayat 1, selalu Tuhan berkata umatku, bangsa Israel, disebut namanya. Tapi saat ini ditulis, ini bukan secara kebetulan. Tuhan berkata apa? Pergilah, berjalan dari sini engkau dan bangsa itu. Tuhan tidak menyebut umatku, Tuhan tidak menyebut bangsa Israel. Kalau misalkan ada seseorang ayah dan ibu, seorang ayah ini pergi bersama anaknya, kemudian pulang. Ibunya tanya, istrinya tanya, Pak dari mana Pak? Dari keluar jalan-jalan. Bersama siapa Pak? Seandainya suaminya menjawab, bersama anak itu. Kira-kira bagaimana? Kalau tahu ya, bersadar ya. Harusnya bersama anak kita, bersama. Katakan siapa namanya? Sebutkan saja. Christian misalkan gitu ya, sebutkan. Lego ya. Tapi seandainya tadi bersama siapa? Anak itu. Berarti sepanjang perjalanan kemungkinan ada masalah antara bapaknya dengan anaknya. Karena tidak mau menyebutkan. Ya kita berkumpul seperti ini, barang-barang, siapa nggak datang? Ya anak itulah, anak itu nggak mau nyebut. Kenapa? Orang ini bermasalah. Saat ini juga seperti itu. Pergilah dari sini engkau dan bangsa itu. Tuhan tidak mau menyebutkan nama. Padahal kita tahu dalam Yohanes pasal 2 ayat 3, gembala yang baik itu dia membukakan pintu, kemudian domba-dombanya dipanggil menurut namanya.
Jadi nama itu sesuatu yang penting. Kita punya nama siapa dipanggil menurut nama kita. Tapi kalau saat ini Tuhan mengatakan nama bangsa itu tidak bernama sesuatu yang aneh. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Keluaran 3:2. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Gad, orang Peris, orang Lewi, dan orang Yebus, orang sekitar Palestina sana. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu. Loh, enak. Kalau kita potong ayat ini kemudian kita upload di IG, di WA atau di medsos, pasti banyak orang mengaminkan, betul ya? Jadi hati-hati sekali kalau kita baca satu ayat, jangan potong, kemudian kita harus baca seluruh perikop. Suatu saat katanya, saya nggak pernah dengar sendiri, ada suatu saat seorang hamba Tuhan berkhotbah yang mengatakan ada ketika banyak jemaat mendengarkan dan mengatakan, kalau engkau sujud menyembah aku, semuanya akan kuberikan padamu. Ada amin. Ada satu yang mengatakan amin. Seperti itu. Sudah tahu itu perkataan siapa? Itu perkataan setan. Jadi hati-hati sekali. Terus Pak dia membangunkan jemaat yang tidur supaya melek. Dan hari ini juga kalau kita lihat ayat ini, wah ini luar biasa. Tuhan berkata siapa? Bagaimana? Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan mereka itu akan menghalau. Artinya apa? Aku akan mengutus malaikat memberikan kemenangan bagimu. Aku akan mengutus malaikat untuk memberikan kemenangan luar biasa. Karena mereka akan menghadapi orang-orang seperti ini, akan menghalau. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berhenti di ayat seperti itu, tapi kita lanjut. Sudah mati. Sebab, nah ini yang kata kuncinya di sini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan berdasarkan engkau di jalan. Wah, baru tahu ya. Jadi hati-hati sekali dalam membaca suatu ayat, jangan cuma satu ayat, baca seluruhnya. Ternyata Tuhan kita ini seperti ini. Kita lanjut ayat berikutnya. Ketika bangsa itu mendengar ancamannya mengerikan, menakutkan, berkabunglah mereka dan seorang tidak ada yang memakai perhiasan. Jadi suatu ancaman yang mengerikan bagi umat Tuhan. Ketika Tuhan berkata, berjalan dari negeri ini ke tanah yang aku berikan, berlimpah suci dan madu diberikan, dan aku mengutus malaikatku berjalan di depan, akan menghalau, akan memberikan kemenangan bagi kamu. Tetapi aku sendiri tidak berjalan di tengah-tengah. Itu sebabnya tadi saya tulis di ayat pertama warna kuning. Bangsa itu, Tuhan berbicara kepada Musa, bangsa itu, karena ada, saya boleh katakan, Tuhan sudah didukakan hatinya oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak menyebut namanya. Bahkan Tuhan tidak menyebut umatku, padahal ini biji mata Tuhan. Tapi Tuhan berkata bangsa itu, belum masuk ke tahu ini, gak tahu ya, gak tahu ini umat Israel, tahu. Tapi karena sakit hati Tuhan kepada bangsa Israel, dia melakukan perkataan seperti dia mengancam mereka. Ketika pasal mendengar ancaman mereka, berkabunglah mereka dan seorang tidak ada yang memakai perhiasannya. Apa artinya saudaraku? Berkat tidak ada gunanya. Apa yang dia terima selama ini, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat murah hati orang Mesir, menyangonnya, memberi sangu, memberi perhiasan, diberikan para orang yang diberkati. Ini luar biasa loh. Orang yang membenci orang Israel, orang Mesir, musuhnya, memberikan berkatnya. Semua perhiasan diberi pada orang Israel untuk mereka berjalan ke tanah Mesir. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, tapi bisa diberkati. Tapi apa artinya seperti itu? Tidak ada artinya. Dilepaskan semua, tidak pakai perhiasan. Kenapa? Mereka tahu penyertaan Tuhan sendiri lebih dari segalanya. Amin. Loh, kan diberikan kemenangan oleh malaikat. Bahkan malaikat disuruh Tuhan. Tetap mereka tahu bahwa penyertaan itu penyertaan Tuhan lebih luar biasa. Jadi kita melihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan kita tetap menepati janjinya. Tuhan adalah setia. Dia tidak pernah gagal. Dia adalah setia. Tetap memberikan berkatnya. Tetap menepati janjinya dan memberkati umatnya. Tetapi tidak lagi menyertai. Nah, kita tahu ini sebenarnya ancaman Tuhan dan tidak terjadi.
Walaupun Musa tidak nangis di hadapan Tuhan, tidak. Ini akan terjadi. Tapi karena Musa menangis di hadapan Tuhan, ini tidak terjadi. Tetapi ternyata ini suatu hal yang bisa kita ketahui. Ternyata Tuhan bisa menepati janjinya, Tuhan tetap memberikan berkahnya, tetapi Tuhan bisa tidak menyertai lagi umatnya. Ya, ini umat Israel mengatakan ini adalah ancaman yang mengerikan. Dan saudara tahu hari ini banyak gereja yang tidak menyadari akan hal ini. Jadi temanya penyertaan Tuhan. Tidak menyadari akan hal ini. Mereka banyak gereja atau banyak orang Kristen atau kita sendiri mungkin lebih berorientasi pada berkat Tuhan. Dan berkat itu bukan dari siapa, dia dari Tuhan. Kita bisa mengambil kesimpulan ketika Tuhan memberkati kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia yang memberikan anugerahnya, Dia setia. Dia memberkati kita bukan karena kita baik. Jadi jangan sampai mengagungkan berkat Tuhan. Dan kita utamakan penyertaan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Apa sih arti penyertaan Tuhan? Yang pertama, Tuhan bersama kita. Itu kita tahu. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Tuhan serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Biar ini terjadi dalam diri kita, Tuhan bersama kita. Dan nanti berikutnya Tuhan berkenan atas kita. Jadi bukan Tuhan beserta kita, tapi Tuhan juga berkenan atas hidup kita. Tentu kita sudah berkenan, walaupun bisa kita merah seperti definisi tak boleh darah Tuhan, kita sudah berkenan. Di hadapan Tuhan sudah berkenan. Tetapi jaga perkenanan itu, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah mengenal kebenaran, tidak ada korban untuk menghapus dosa lagi. Tidak mengatakan demikian. Jadi sekali saya katakan kita sudah berkenan, walaupun dosa kita luar biasa. Oleh darah Yesus kita sudah diampuni, Yesus putih seperti salju. Tapi kita sudah hidup kudus, jaga kekudusan kita sampai Tuhan datang. Kalau tidak, kita juga disempatkan oleh Tuhan. Saya memberikan definisi ini bukan dari apa yang saya pikirkan, tapi dari firman Tuhan sendiri. Tuhan bersama kita dan Tuhan berkenan atas kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 atau 9. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ia ini adalah Bapa yang telah mengutus aku Yesus. Ia menyertai aku. Bapa menyertai Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Jadi kalau kita bersama Tuhan, kita tidak biarkan sendiri, saudara. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Jadi ada dua hal tadi. Disertai, Tuhan bersama kita, dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Dua hal tadi. Pegang ini, pegang ini, pegang ini. Supaya kita, hidup kita tetap berkenan, tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap lakukan itu. Lalu bagaimana dengan berkat dan mujizat? Bagaimana? Apakah itu perlu? Jelas perlu, saksi perlu, berkat mujizat perlu banget, perlu. Berkat mujizat sangat diperlukan orang percaya. Tetapi masalahnya, jika hal itu menjadi hal yang utama, tidak ada artinya. Dari orang Israel, dia diberkati Tuhan, bahkan dia diberikan janji, dipimpin oleh malaikat Tuhan, diberikan kemenangan dalam panjang perjalanan sampai masuk dalam perjanjian, tapi Tuhan sendiri tidak ada di situ, tidak ada gunanya. Semua perhiasan itu diletakkan, tidak pakai perhiasan lagi. Sebenarnya seringkali mengutamakan berkat. Contohnya yang sederhana ya, kalau kita salaman seperti kalimat terakhir apa? Tuhan berkati. Di WA tulisan terakhir GBU atau YHBU, bless you. Jarang sekali orang mengatakan aku Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaimu. Jarang. Betul ya? Karena sudah latah, ikut-ikutan dari atas. Berkat yang utama. Di rumah saya ada taman di atas sekolah, nggak ada fotonya di atas sekolah itu. Mungkin saudara tahu ada huruf Ibrani, Immanuel. Karena saya mengerti, setelah saya mengerti hari ini, penyertaan itu lebih penting dari berkat Tuhan.
penyertaan Tuhan itu penting. Walaupun kita perlu berkat Tuhan, walaupun kita perlu mujizat Tuhan, tapi penyertaan Tuhan, Tuhan bersama kita, Tuhan dekat dengan kita, itu lebih penting. Lebih penting. Karena menunjukkan Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Perhatikan salah satu contoh ya, Klik. Matius 11:20. Lalu Yesus mulai apa? Mengecam. Dan bahasa lain mengutuk kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun sekalipun disebut ia paling banyak melakukan mujizat. Wah, itu luar biasa. Yesus paling banyak melakukan mujizat di situ. Tapi kota itu tidak ada pertobatan. Berapa banyak dari kita yang mulai bangga? Gereja kita ada banyak mujizat. Gereja itu banyak mujizat. Gereja itu dilawat Tuhan. Kalau kita sudah baca ini, bukan dilawat Tuhan, dilawat malaikat Tuhan. Ya, dilawat malaikat Tuhan. Tuhan justru malaikat karena Tuhan memberikan anugerah mujizat, anugerah berkat bukan karena perkenanannya atas gereja tersebut, tetapi karena anugerah Tuhan. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Yesus mengadakan banyak mujizat. Perhatikan, paling banyak melakukan mujizat di satu kota lain. Tapi kota itu tidak ada pertobatan. Artinya Tuhan tidak berkenan, sehingga dia mengecam. Dan sampai terjadi pada orang percaya akhir zaman. Wah, luar biasa mujizat, luar biasa berkat Tuhan, betul luar biasa. Saya juga menyadari. Tetapi apa artinya kalau tidak ada perkenanan Tuhan? Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Perkenanan Tuhan yang kita cari, sehingga Tuhan menyertai kita, bukan berkat Tuhan. Jadi ada dua hal, penyertaan dan berkat. Berarti kan saya ceritakan bisa dilihat, cross check dengan Alkitab, apa yang Bible tulis. Ketika Yesus mau naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 20 yang terakhir, bagian jadikan sebuah bangsa mulia itu dan seterusnya. Kemudian Tuhan berkata apa? Dan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan akhir. Aku menyertai kamu. Will be with you. Aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Ini kata-kata perpisahan. Kalau orang berpisah, kata-kata terakhir paling yang penting. Betul ya? Boleh bisa ada orang mau, misalkan seorang ayah mau meninggal, pasti kata-kata terakhir yang paling penting. Tuhan berkata apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan. Tetapi Tuhan tidak melupakan yang kedua ini berkata. Kalau kita baca di Lukas pasal 24, ketika Yesus naik ke surga, tangannya terangkat dan dia memberkati dan sambil memberkati dia terangkat. Nah, baru tahu ya, ini yang pertama, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kalau hari-hari kita ikut-ikutan orang, Tuhan memberkati, Tuhan bisa nggak kita mengatakan Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Mulai, saya juga mulai. Tuhan memberkatimu, selalulah ketemu seperti Tuhan berkat Tuhan atasmu selalu. Tapi hari ini kita belajar penyertaan Tuhan lebih penting. Tidak ada artinya kalau ini. Tapi kalau kita sudah sertai Tuhan, wah luar biasa. Kita bisa bersuka-cita di sini. Dapatkan Tuhan. Apa sih artinya penyertaan Tuhan? Saudara, saya beberapa bulan terakhir mengalami musibah demi musibah. Masalah di masalah. Ini saya alami. Sepanjang hidup saya mungkin baru kali ini dapat musibah yang begitu bertubi-tubi. Dari masalah besar sampai masalah yang kecil. Yang membuat orang secara jasmani itu, Tuhan kenapa? Tapi karena saya sudah belajar dengan Tuhan, saya tidak lagi bertanya sama Tuhan, saya hanya nurut apa yang Tuhan katakan. Ada beberapa teman-teman pelayan ini tahu ya, istri saya sudah menderita kena stroke ya, 8 bulan, tidak bisa bangun sama sekali. Di Dr. Yohanes, kita juga berdoa di sana. Awal-awalnya saya sempat down. Tuhan, saya ini melayani Engkau, tapi seperti ini. Kita bersama-sama kemana-mana mesti berdua pelayanan kemana-mana. Karena sekarang nggak ada istri, ini pasti dia menemani kemana-mana ya. Jadi kita berdua kemana-mana. Jadi setiap kali pelayanan ada beberapa kali ya, kepalanya ngomong, kemana nyonyanya? Saya tanya gitu ya, tepat saya jawab. Nah saya sudah meredam supaya saya nggak mengungkapkan hal ini, saya sudah nggak bisa bangun sampai duduk aja nggak bisa.
Tapi ketika awal-awal dulu saya mengalami seperti itu, pada waktu malam hari saat teduh sendiri, saya berdoa di sebelah saya, Tuhan mengatakan apa? Aku bersama. Itu yang membuat yes. Jadi apa yang saya alami adalah Tuhan bersama saya. Itu yang melebihi dari sekarang. Tapi tidak berhenti sampai situ, saudara. Musibah demi musibah terjadi. Suatu ketika kita berangkat, ya ini bertiga ya, untuk Bu Lili nggak ikut waktu itu. Kita dari Kota Malang menuju Kota Probolinggo. Di tengah jalan malam-malam tidak ada angin, tidak hujan, walaupun siang hujan, tapi waktu itu sudah reda. Waktu itu kebetulan saya nyetir, tahu-tahu ya, beruang mobil pecah. Nggak kelihatan pecahnya retak-retak di kacanya. Dan saya juga selama beberapa detik saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Saya hanya merasa, saya nggak merasa apa-apa. Setelah itu saya keluar, tapi sebentar saya keluar, baru saya tahu ada pohon yang tumbang. Saya bersyukur Tuhan, bukan kita yang kena, moncongnya mobil yang kena. Hancur depannya. Dan baru keluar dari rumah sakit kemarin. Rumah sakit mobil maksudnya 3 bulan ya, 3 bulan direparasi. Ya, saya berkata terima kasih Tuhan, Engkau menyertai. Nanti menyertai, tidak ada gunanya kalau tidak menyertai. Tidak berarti depan saya tahu salah satu sekringnya putus, bukan putus apa ya, bahasa Jawa itu dikrek. Pokoknya konsleting. Saya lihat sampai sehari 2 hari saya nggak ketemu jawabannya. Saya panggil tukang listrik, datang diukur-ukur semuanya, dilihat, diperiksa. Dia mengatakan dari alatnya itu ternyata yang konslet adalah di dalam semenan beton di tingkat 2. Doa saja, Tuhan, terima kasih untuk kesekian kalinya musibah terjadi. Kenapa? Kalau terjadi, saya tanya, solusinya bagaimana? Diambil saluran di luar, jadi kelihatan sekarang. Kan kelihatan jeleknya. Kalau di dalam tembok kan nggak kelihatan. Ya, tidak apa-apa. Nggak ada cara lain, mati. Mas mau bongkar ini betonan di atas? Ya memang bisa, biaya berapa kali lipat. Sampai di situ musibah terus terjadi, saudara. Walaupun itu ringan-ringan saja. Sebenarnya kulkas ikut error, aku nggak ikut bebas, sekarang ikut kulkas error. Kemudian jelas nggak bisa, saya bukan ahli kulkasan ya. Kalau sudah minta saya ambil, tapi untuk kulkasnya nggak ahli. Kemudian saya panggil orang jadi dia saya ambil. Diambil sehari 2 hari, nggak datang, saya di kulkas baru. 3 bulan baru datang kulkasnya. Untung saya beli, kalau enggak selama 3 bulan nggak ada kulkas. Seminggu kemudian nyusul lagi mesin cuci yang teriak-teriak. Aku nggak ikut musibah, sekarang aku ikut error lagi. Bukan error lagi, error yang berikutnya. Mesin cuci. Karena pengalaman dari kulkas, kalau ini diambil, tentu saya nggak ada mesin cucinya. Akhirnya saya beli lagi. Saya beli, selesai. Yang kulkas mesin cuci lama belum selesai. Saya percaya Tuhan Kau menyertai musibah ini, yang penting Kau menyertai. Tuhan berkali mengatakan aku bersamamu. Ini yang menguatkan saya, aku bersamamu, aku bersamamu. Sebelum pergi ke sini ada lagi kecil, tapi megel orang saya bilang Pak, magicom. Jadi error, nggak bisa nyala, nggak bisa panas. Suster yang nangani saya ngomong, Pak, magicom nggak bisa lagi, saya coba. Ya, puji Tuhan, Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan terjadi, tapi musibah terjadi. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Mas Nur, kemalangan orang benar itu apa? Banyak, nggak sedikit, tapi Tuhan melepaskan dari itu semua. Cara mau jadi orang benar? Luar biasa. Kalau kita mau jadi orang benar, siap mengalami kemalangan, tapi siap juga Tuhan melepaskan. Amin. Salam untuk WR Singers. Bermain musik, secara kasih itu Tuhan, penyertaan Tuhan lebih sekarang. Dan yang unik dan paling menarik, Bible Alkitab kita diakhiri dengan perkataan apa? Ya, ini Rasul Yohanes ya. Kita pahami pasal terakhir, ayat terakhir. Wahyu 22:21. Kasih karunia siapa? Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Jadi ini kalimat terakhir dalam kitab kita. Bukan Tuhan memberkatimu. Kenapa orang percaya hari-hari ini suka Tuhan berkati, Tuhan berkat? Bukan ini. Ya karena tadi saya katakan latah, ikut-ikutan.
ada gunanya kalau kita terima berkat luar biasa kalau tidak mengalami penyertaan Tuhan. Biarkan gereja-gereja main mujizat berkat luar biasa. Di sana ada kesembuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Jangan merasa iri. Kalau mereka tidak ada pertobatan, percuma saja. Tapi mungkin di gereja ini ada mujizat, tapi tidak spektakuler gereja lain. Jangan takut. Ketika hidup kita bergerak menjadi Tuhan, hidup kita melakukan firman Tuhan, penyertaan Tuhan pasti dirasakan gereja ini. Haleluya. Penyertaanmu Tuhan, katakan segalanya, segalanya bagiku. Hadirmu ini. Yang iman kita katakan terutama bagimu. Sekali lagi katakan penyertaan Immanuel, Elohim yang menyertai kita, yang tidak tinggalkan kita. Sungguh firman-Mu menguatkan hidup kami, Tuhan Yesus. Hari ini kami diajarkan arti penyertaan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh firman-Mu pada pagi hari ini
membuat hidup kami Tuhan Yesus semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu Tuhan Yesus, hidup kami tidak ada kendalinya Tuhan Yesus. Hari ini kami menyadari penyertaan-Mu lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Engkau bersama dengan hidup kami Tuhan, dan Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, apabila Engkau terus menyertai hidup kami Tuhan, kami percaya berkat anugerah mujizat-Mu akan mengikuti kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau menyertai pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika penyertaan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, apapun persoalan, permasalahan hidup kami Tuhan, Engkau pasti dan pasti menjawab di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus, tapi karena ada penyertaan-Mu Tuhan, pulang dari tempat ini, hidup kami disembuhkan. Apabila kami saat ini menghadapi ekonomi yang sulit ya Tuhan, ada penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan anugerah mujizat di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai Pastor Dr. Puspito untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan akan mengalami mujizat-mujizat yang lebih dahsyat. Terima kasih atas ibadah yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin, amin. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Mari sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan melarang pengumuman. Ya, puji Tuhan, siapa yang diberkati pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, saudaraku, firman-Nya yang disampaikan oleh namanya Pastor Dr. Puspito, yang berkata yang terpenting bukan karena berkat Tuhan, tapi yang terutama adalah penyertaan Tuhan. Jangan dikira Tuhan mencari orang-orang yang di sana tadi disinggung ada mujizat, ya, ada berkat, ada kuasa yang luar biasa. Tapi firman-Nya tadi dikatakan kalau tidak ada pertobatan itu adalah kosong terus, ya, percuma. Karena Tuhan mengatakan yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Coba kita baca sih Matius 10 ayat 34. Coba kita baca Matius 10 ayat 34. Firman-Nya mengatakan demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, kepada orang-orang yang tidak mau setia kepada Tuhan.
Di sana banyak mukjizat seperti kota Betsaida, Kapernaum, ya, melakukan banyak-banyak mukjizat. Tapi satu kota itu tidak ada pertobatan. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku ini datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan berdamai. Bagi siapa? Ya bagi mereka-mereka yang tidak bertobat. Sungguh luar biasa ya firman-Nya pada pagi hari ini menguatkan kita. Yang terpenting sekarang ini penyertaan Tuhan itu. Ya itu yang penting. Saudaraku, terima kasih Bapak Ibu setia beribadah di tempat ini walaupun hujan, saudaraku ya, mulai jam 1 malam sampai sekarang ini hujan, tetapi masih ada jemaat-jemaat yang setia mencari Tuhan, mencari di rumah Tuhan. Itu sampaikan besok minggu kita beribadah juga di tempat ini jam 8 pagi dilayani oleh Pastor Ibu Elvira Yahya, ya, dari Bali, saudaraku, yang dulu dari Semarang pindah ke pelayanan di Bali dan ke depan dilayani beliau, ya, Bapak Ibu Elvira Yahya, ya, dari Bali. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Puji Tuhan, kita sampai saat ini masih bisa beribadah itu karena pemurahan Tuhan. Amin. Mari kita pamit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan pujikan pujian penyertaan Tuhan. Ya. Kita mulai pujian dari awal, saudara. Coba renungkan pujian itu, rasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tampilkan supaya bagiku.
dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, kami dekat kepada Engkau. Ajarlah kami setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih karena firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, yang kami terima, yang disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Dr. Puspita ya Tuhan. Supaya karena dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang terpenting bukan berkat, tapi penyertaan Tuhan itu yang terpenting ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu. Ya Tuhan, di dalam hamba-Mu ini melayani sebagai dokter ya Tuhan, Kau pakai luar biasa. Supaya Tuhan, Kau pakai di dalam ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, di mana hamba-Mu ya Tuhan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan Tuhan menyertainya, penyertaan Tuhan menyertainya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang bekerja. Kami percaya Tuhan saat ini ya Tuhan, karena kuasa-Mu. Kami manusia biasa yang tidak mampu. Kami manusia ya Tuhan tidak ya Tuhan mempunyai kekuatan apapun. Tapi kami tahu ya Tuhan ada kuasa-Mu yang masih bekerja sampai saat ini. Kami percaya Tuhan. Dan Tuhan Kau menyertai ya Tuhan hamba-Mu ini Kau pakai. Baik kepada istrinya ya Tuhan, yang masih terbaring sakit yang Tuhan kami tahu. Yang terpenting ada penyertaan Tuhan, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu. Jika Tuhan sendiri yang berkenan, maka semuanya itu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Karena semuanya itu ada kuasa-Mu, semuanya itu ada penyertaan Tuhan. Jika Tuhan ya Tuhan berkarya, maka saat ini ya Tuhan istrinya akan disembuhkan. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Biarlah Tuhan kami tetap percaya dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, menyertai ya Tuhan anak-anaknya, baik Patrick, Philip ya Tuhan, Ben Tuhan juga menyertainya. Menyertai juga ya Tuhan bersama tim yang berada di tempat ini, Esther Ludi bersama istri, Esther Christian sama istri. Dan Tuhan sendiri Kau juga memakainya di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Tuhan Kau juga menyertai dimanapun hamba-Mu Kau utus. Tuhan sendiri Tuhan Kau memberkati. Bapak kami bersyukur juga, kami berterima kasih jika kami sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di tempat itu karena semuanya karena kasih karunia-Mu. Kau sendiri Tuhan memberkati ya Tuhan, honor ya Tuhan pemilik Hotel Mitra di tempat ini. Memberikan kesehatan yang luar biasa, baik pada suami, istri, dan anak-anak, menantu, cucunya. Tuhan juga berikan kesehatan yang luar biasa. Bahkan orang tua, mertua, Tuhan juga diberi kesehatan yang luar biasa. Diberkati, bahkan usaha, dimanapun ya Tuhan usahanya dikerjakan ya Tuhan berkati. Bahkan karyawan ya Tuhan di Hotel Mitra ini, dari GM Manager sampai office boy pun juga diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai ya Tuhan honor ini. Penyertaan Tuhan menyertai Hotel Mitra ini. Dan penyertaan Tuhan juga menyertai ya Tuhan pada tamu yang menginap di tempat ini. Karena kami tahu ya Tuhan, biarlah kami mengandalkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Demikian Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami boleh mengangkat tangan kami akan terima berkat daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi kita. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya sehingga memberikan pada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sehingga memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Jika keluargamu, anak cucumu, menantumu mengagungkan Tuhan di atas segala nama, maka berkat Abraham, Ishak, dan Israel akan dicurahkan bagi keluargamu, bagi usahamu, bagi pendidikanmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Tuhan menyertai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.